Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahrul Hetrifani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara, kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Fernandes, tugas bahasa Inggris, yakni mengajarkan pokok-pokok pembahasan yang telah diberikan oleh Pak Fernandes. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Bahasa Inggris sebagai bahasa pertama ini merupakan bahasa yang paling banyak kosakata di antara bahasa-bahasa, sehingga mampu dijadikan sebagai bahasa internasional. Saya beri contoh seperti di Indonesia ini memiliki berbagai macam suku. Dan setiap suku itu mempunyai bahasa daerah tertentu, bahasa daerah masing-masing. Kemudian bahasa yang dijadikan bahasa persatuan di Indonesia yaitu bahasa Indonesia, atau sering disebut dengan bahasa ibu. Nah, bahasa ibu inilah yang disebut sebagai bahasa pertama. Seperti halnya bahasa Inggris mampu menjadi bahasa internasional karena mampu menyerap sangat banyak kosakata di dalamnya. Yang kedua yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Maksudnya itu bahasa Inggris mampu diserap oleh negara-negara manapun, namun aksennya itu berbeda di setiap negara. Semisal seperti Amerika dan Inggris. Amerika dan Inggris ini saya mendapat contoh dari internet seperti di Amerika itu lebih familiar dengan kata movie, sementara di Inggris itu lebih familiar dengan kata film. Nah, jadi jika di Amerika, semisal dia itu seperti let's go watch a movie, sementara di British atau di Inggris itu lebih familiar dengan let's go with a film. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, English Acquisition for Children, pemerolehan bahasa Inggris untuk anak-anak. Pemerolehan bahasa Inggris oleh anak-anak ini seringkali itu karena disebabkan oleh adanya penyerapan bahasa pertama dan bahasa kedua. Penerapan bahasa pertama dan bahasa kedua ini sering dijumpai pada interaksi-interaksi anak. Dengan cara berinteraksi bahasa Inggris, dengan membiasakan diri berbahasa Inggris, walaupun sedikit-sedikit, pasti akan bisa berbahasa Inggris. Hal pertama yang bisa dilakukan anak-anak untuk memperoleh atau perolehan bahasa Inggrisnya yaitu dimulai dari mengajarkan alfabet dalam bahasa Inggris. Seperti ini, menunjukkan apa bahasa Inggris dari huruf A, kemudian apa bahasa Inggris dari huruf D, seperti itu. Kemudian menyanyikan lagu alfabet bahasa Inggris. Nah, dengan menyanyikan lagu bahasa Inggris alfabet, anak-anak bisa lebih mudah menghafalkan bahasa Inggris alfabet. Kemudian mengeja nama sendiri dengan alfabet. Misalkan Vira. Jadi cara mengejanya itu berarti dimulai dari huruf F, di mana F, kemudian huruf I, kemudian huruf R, kemudian huruf A. Jadi Vira dibaca F, I, R, A, seperti itu. Kemudian mengajarkan satu persatu perlahan-lahan bahasa Inggris. Nah, mengajarkan perlahan-lahan bahasa Inggris alfabet seperti ini, dengan sendirinya anak-anak akan terbiasa. Nah, dengan terbiasa seperti itu, anak-anak akan kemudian lancar atau menghafalkan bahasa Inggris alfabet ini. Kemudian yang keempat, English Teaching and Learning for Children, pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Nah, sangat banyak cara agar anak-anak bisa berbahasa Inggris. Contohnya itu seperti pelajaran bahasa Inggris untuk sehari-hari. Misalkan seperti yang saya bilang tadi, membiasakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Berbicara saja
walau mungkin masih salah-salah. Misalkan seperti bertemu teman-teman mengucapkan seperti how are you guys? Kemudian teman menjawab I'm fine. Nah, dengan hal tersebut, dengan adanya timbal balik tersebut, jika kita biasakan, lama-kelamaan akan meluas dan sehingga anak-anak bisa berbahasa Inggris. Kemudian cara lainnya lagi tuh seperti menyanyikan lagu bahasa Inggris. Sangat banyak lagu bahasa Inggris untuk anak-anak yang bisa dinyanyikan, yang bisa dihafalkan. Kemudian yang ketiga itu permainan berbahasa Inggris. Banyak permainan bahasa Inggris yang bisa atau mudah diterapkan kepada anak-anak agar bisa mengetahui kosakata bahasa Inggris. Contohnya seperti permainan buah. Contoh permainannya seperti buah pisang atau buah jambu ditunjukkan oleh nomor berapa dan mempunyai bahasa Inggris apa, seperti itu. Nah, bahasa Inggris yang kemudian kita anggap sangat mudah, tapi jika kita biasakan, pasti anak-anak akan mampu menerapkan ke kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang keempat itu bercerita bahasa Inggris. Nah, kita dapat bercerita bahasa Inggris. Kemudian jika anak-anak yang mendengarkannya, jika dia tidak paham, pasti dia akan menanyakan apa itu artinya, apa ini. Nah, kemudian dengan adanya timbal balik tersebut, anak-anak dapat mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Dia bisa memperoleh bahasa Inggris dengan mudah karena mungkin lingkungannya bercerita tentang bahasa Inggris. Dia akan lebih mudah menyerapnya. Kemudian yang kelima, partikel English vocabularies. Yang pertama yaitu emotional and feelings. Emotional and feelings ini merupakan perasaan yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya seperti rasa marah, sedih, senang, dan lain-lain. Contohnya yaitu I am so happy because today is my birthday. Saya sangat senang karena hari ini merupakan hari ulang tahun saya. Kemudian contoh lainnya lagi seperti I am very sad because motorcycle is broken. Maksudnya yaitu saya sangat sedih karena motor saya rusak. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang kedua, transportation. Transportasi itu merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Contoh transportasi atau transportation itu seperti car, mobil, motorcycle, motor, pedicab, becak, helikopter, boot, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, finance and economy, keuangan dan ekonomi. Sangat banyak kosakata mengenai finance and economy atau keuangan dan ekonomi. Contohnya seperti kapital, modal, debit, hutang, bond, surat utang, kemudian balance sheet, neraca keuangan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, going out atau keluar. Contoh kalimat going out ini seperti where to meet outside cover bar cafe shop. Artinya tempat bertemu di luar toko cafe bar cover. Kemudian contoh kedua seperti show ticket to go into auditorium. Artinya tunjukkan tiket untuk masuk ke auditorium. Yang kelima, media and communication. Media dan komunikasi. Media dan komunikasi ini contohnya seperti headline, digital, channel, browser, advertisement, documentary, dan lain-lain. Lanjut yang keenam, simple sentence. Simple sentence
atau kalimat sederhana. Simple sentence pada bahasa Inggris terdiri atas one standing clause, a subject, a predicate, kemudian komplement. Begitu juga dengan simple sentence atau kalimat sederhana pada bahasa Indonesia. Contohnya itu seperti Nahrul is sick. Bahasa Indonesianya Nahrul sakit. Predikat dalam bahasa Inggris merupakan sebuah keharusan, sementara dalam bahasa Indonesia predikat itu tergantung pada kalimat tersebut. Contoh lainnya lagi seperti Nahrul memasak di dapur. Bahasa Inggris yang sepadan dengan kalimat tersebut yaitu Nahrul cooks in the kitchen. Itulah tugas MIT yang diberikan oleh Pak Fernandes. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.